Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Jazirah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan lahir di keluarga kaya dan berpengaruh di suku Quraisy. Ayahnya adalah pedagang kaya dari Mekah. Sejak kecil, ia sudah mendapat pendidikan yang baik hingga menjadi salah satu orang di Mekah. Selain itu pandai membaca dan menulis. Sebelum datangnya Islam, ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan yang cukup besar. Berbekalan warisan tersebut, ia menetapkan diri sebagai seorang pedagang, seperti ayahnya. Lantas, apa-apa saja kekayaan Utsman bin Affan, serta bagaimana cara berbisnis beliau? Simak video ini sampai tuntas. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang merupakan seorang muslim dermawan. Sifat dan keteladannya yang satu ini tidak lantas membuat harta serta kekayaannya berkurang. Justru semakin mengiringnya pada kekayaan serta kemakmuran. Sifat kedermawanan Utsman bin Affan telah terbukti pada saat ia menjadi sahabat Rasulullah dan memecahkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi umat Islam kala itu. Berbagai masalah kecil hingga perang menjadi prioritas utama bagi Utsman bin Affan semasa hidupnya. Salah satunya yakni dengan memberikan sebagian harta kekayaannya untuk membantu umat Islam dikala mengalami musibah kekeringan. Kala itu, umat Islam rela antri dan berdesakan untuk mengambil air di sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Persoalan ini lantas membuat Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Muslim. Melihat kenyataan yang menyayat hati dan mendengar sabda Rasulullah tersebut, Utsman bin Affan pun seketika ingin membeli sumur milik seorang Yahudi tersebut. Pada awalnya, pemilik tak mau menjualnya. Lantas Utsman menawar untuk membeli separuhnya saja. Waktu kepemilikan sumur dibagi dua, sehari untuk Utsman, sehari untuk orang Yahudi tersebut. Tergiur dengan tawaran mahal dari Utsman, orang Yahudi itu pun setuju dan sepakat menjualnya separuh. Setelah itu, Utsman meminta umat muslim untuk mengisi air di sumur tersebut buat kebutuhan 2 hari sekaligus. Alhasil, saat hari jatah kepemilikan orang Yahudi, tak ada satupun orang yang membeli air. Selang beberapa lama, dia akhirnya memutuskan untuk menjual sumur tersebut seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Tidak cukup sampai di situ, kekayaan Utsman bin Affan justru semakin meningkat. Tanah di sekitar sumur umat Islam atas namanya pun pada akhirnya juga menjadi salah satu harta kekayaannya yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal tersebut justru dikembangkan dan menjadi perkebunan kurma hingga semasa pemerintahan kerajaan Utsmaniyah dan kini dikelola oleh Arab Saudi. Kebun yang ditumbuhi sebanyak 1.505 pohon kurma. Jika diakumulasikan, anggap saja satu pohon kurma bisa menghasilkan 15 kilo kurma dan harga 1 kilo kurma yang di Mesir 100.000. Berarti, sekali panen kurma milik Utsman bin Affan kalau dirupiahkan sebesar 2,2 miliar teman-teman. Kini kurma milik Utsman bin Affan dikelola oleh Kementerian Pertanian untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Uniknya, angka tersebut tidak bersifat statis karena masih berkembang hingga sekarang. Utsman yang telah wafat beribu tahun, lalu ternyata masih memiliki akta tanah dan rekening yang kini masih aktif. Rekening atas nama Utsman bin Affan tersebut kini dikelola oleh Kementerian Wakaf Pemerintahan Arab Saudi. Sebagian rekening tersebut pun sempat dialokasikan untuk membangun sebuah hotel bintang 5 bernama Hotel Utsman bin Affan di wilayah dekat Masjid Nabawi. Hotel ini pun berpotensi menghasilkan hingga 150 miliar per tahun. Setiap tahunnya, jumlah rekening tersebut terus bertambah. Hebatnya, sebagian dari harta-harta tersebut masih rutin dibagikan kepada fakir miskin, upah pengelola, serta ditabung kembali. Kedermawanan Utsman yang hingga kini masih terasa tersebut memang sudah biasa dilakukannya sejak ia masih hidup. Pernah saat peletusnya Perang Tabu, ia menyumbang 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan uang 1.000 dinar emas untuk kebutuhan perang umat Islam. Jika dikonversikan secara keseluruhan, angka tersebut dapat mencapai 75 miliar untuk zaman sekarang. Pernah juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Arab sedang terancam kelaparan akibat rusaknya panen gandum. Untuk itu, Utsman menyumbang 500 ton gandum untuk orang miskin di Arab.
Di zaman sekarang, angka tersebut setara dengan 35 miliar. Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang mengisahkan kekayaan serta kedermawanan Utsman bin Affan. Namun pada intinya, seluruh kekayaannya tersebut selalu ia gunakan untuk kepentingan dakwah Islam dan kemaslahatan umat. Tapi, dari semua sumber kekayaan dari Utsman bin Affan, untuk bisa menjadi kaya pastinya membutuh suatu cara. Ada beberapa rahasia Utsman bin Affan untuk menjadi kaya raya dan hartanya tidak habis sampai 7 keturunan, teman-teman. Yang pertama, terjun langsung mengelola bisnis. Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah yang ulet dalam bekerja, terutama dalam mengelola bisnisnya. Ia selalu terjun langsung untuk mengelola kondisi bisnis yang ia rintis. Selain itu, Utsman bin Affan juga tidak segan memberikan bonus kepada para pekerja yang mengelola bisnisnya. Bahkan dia selalu bisa memahami masalah kecil yang ada pada bisnisnya yang ia bangun. Yang kedua, tidak meremehkan keuntungan walaupun sedikit. Sebagai seorang khalifah, setelah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman sendiri dalam mengelola bisnisnya tidak meremehkan seberapapun uang yang didapat. Dia selalu bersyukur sedikit apapun yang didapat dalam bisnisnya. Meskipun hasilnya sedikit, tapi dia selalu menjadikan semua uang yang ia raih dapat berguna untuk umatnya. Apalagi pada masa itu, banyak sekali peperangan seperti Perang Tabuk. Hal itu membuat Utsman bin Affan selalu bersyukur untuk menjalani jihad di jalan Allah. Yang ketiga, menginvestasikan modalnya. Sampai saat ini diketahui harta Utsman bin Affan masih tersimpan di Bank Arab Saudi. Hal ini tentunya menjadi warisan kepada cucunya. Sehingga saat ini, uang milik Utsman bin Affan kini diinvestasikan menjadi sebuah hotel. Yang keempat, menunjukkan diferensiasi. Tidak membutuhkan waktu lama, dia sudah menunjukkan diferensiasinya dalam menyediakan jasa pemasok dan produk pada bisnisnya. Misalkan membagi produk yang dimiliki menjadi lebih terjangkau dibeli oleh calon pembeli, sehingga bisnisnya semakin lancar dan dinikmati oleh banyak orang. Demikian beberapa penjelasan mengenai rahasia kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Semoga kita dapat menerapkan yang telah dicontohkan agar dapat sukses dalam berbisnisnya. Dan satu lagi, jangan lupa bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.